Semangat pagi kawan, hari ini Selasa tanggal 16 Januari tahun 2024. Bolehkah aku ngarang-ngarang cerita bagaimana cara mengungkap suatu kejahatan apabila ini diibaratkan sebagai cara merangkai sebuah puzzle. Kita tahu bahwa dalam suatu peristiwa kejahatan biasanya di sana ada TKP, korban, saksi, barang bukti, dan pelaku. Paling tidak itu. Nah, inilah yang aku ingin ceritakan, bagaimana menyatukan keseluruhan informasi dari paling tidak TKP, korban, saksi, barang bukti, dan pelaku tersebut yang pada awalnya sesuatu yang bagus dan utuh, kemudian karena sebuah peristiwa kejahatan menjadi informasi yang tercerai-berai dan kemudian harus dikumpulkan kembali untuk dibangun sebuah kondisi seperti apa sebenarnya peristiwa itu terjadi, sehingga kemudian bisa memberi keterangan yang lengkap tentang sebuah peristiwa kejahatan. Pada sisi lain, mungkin kita juga sebagai masyarakat biasa kadang-kadang suka mengambil gambar atau video dan ingin membagikan kepada kawan-kawan kita. Ada perlunya juga kalau kita tahu bagaimana membagikan foto atau video tersebut. Itu paling tidak harus menyebutkan waktu dan tempat yang barangkali akan menjadikan lebih jelas dan tidak membingungkan kawan-kawan kita lainnya. Namun sebelum menceritakan ini, bolehkah aku menyampaikan disclaimer? Ini adalah sebuah ilustrasi tentang pengungkapan kejahatan yang diibaratkan seperti merangkai sebuah puzzle. Dalam kenyataannya, tentu prosesnya tidak semudah seperti dalam ilustrasi ini. Jadi jangan langsung percaya dengan informasi atau omongan sepihak, khususnya dari diriku ya. Hal ini perlu diimbangi dengan informasi dari pihak lainnya agar lebih jelas dan pasti, atau istilah jurnalistiknya itu cover both sides, harus mendengar dari kedua belah pihak. Sebelum bercerita, bolehkah aku memberi surat kepada dirimu sebagai berikut. Semangat pagi kawan, bolehkah aku ngarang-ngarang untuk mengilustrasikan sebuah pengungkapan kejahatan yang diibaratkan atau diilustrasikan seperti merangkai puzzle. Bukankah prosesnya harus merangkai sesuatu kondisi yang awalnya utuh dan baik, kemudian menjadi suatu bentuk yang rusak, pecah, terbelah, bahkan bisa sampai ambyar, dadal dual tidak karuan akibat dari suatu peristiwa. Untuk menyusun atau merekonstruksi peristiwa kejahatannya itu sendiri, tentunya tidak mudah. Dan yang pasti ada prosesnya. Sedangkan hasil akhirnya juga belum tentu berhasil dapat selengkap gambaran kondisi peristiwa atau kejadiannya. Sehingga perlu menunggu sampai vonis di pengadilan. Pada akhirnya, sekedar saran untuk kita sebagai masyarakat biasa, semestinya kita perlu bijak dan waspada saat akan share suatu peristiwa atau kejadian di media sosial. Semestinya kita perlu tahu masalah sebenarnya. Minimal tahu sebagai informasi awal kita menunjukkan di mana dan kapan kejadiannya. Lebih dari itu, bila melakukan check and recheck di media utama yang terverifikasi akan lebih bagus lagi. Baru kemudian kita share suatu fakta, jadi bukan hoax. Terima kasih kawan, salam hormat dari diriku. Jangan mau. Inilah kawan yang aku ingin ceritakan bagaimana sebuah peristiwa kejahatan barangkali bisa diibaratkan kita menyusun puzzle, di mana sebuah peristiwa kejahatan biasanya di sana ada TKP, ada korban, ada saksi, ada barang bukti, dan ada pelakunya. Tetapi 5 poin ini paling tidak 5 poinnya, ada poin-poin lainnya mungkin. Tapi belum tentu pada suatu peristiwa kejahatan itu
5 unsur ini langsung bisa ada di lokasi tersebut. Bisa saja ada korbannya, ada saksinya, ada TKP-nya, tapi barang bukti dan pelakunya belum tentu ada di tempat itu. Atau mungkin korbannya tidak ada, saksinya ada, barang buktinya ada, pelakunya tidak ada. Atau yang lain-lainnya. Yang jelas, paling tidak 5 unsur ini dibutuhkan untuk merangkai sebuah peristiwa kejahatan. Sehingga untuk merangkai itu dibutuhkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat detail untuk bisa mengungkapkan benar tidaknya dugaan kejahatan tersebut. Nah, kira-kira pertanyaan apa saja yang dibutuhkan agar bisa melengkapi cerita utuh atau merekonstruksi kembali peristiwa yang terjadi? Ini adalah 7 pertanyaan yang harus dikembangkan untuk bisa merangkai kembali peristiwanya seperti apa. Kalau kita melihat tulisan yang warna putih, kita bisa baca dari atas ke bawah, si Adi demen babi. Bagi polisi sepertinya istilah ini sudah tidak asing lagi. Satpam yang sudah dilatih pun sepertinya tahu istilah-istilah ini. Kalau orang jurnalis, mereka lebih paham istilah 5W1H, yaitu who, what, where, why, when, dan how. Nah, apa yang perlu digali dari sebuah peristiwa menggunakan 7 pertanyaan ini? Untuk siapa biasanya yang digali pertanyaannya adalah berasal dari korban, saksi, pelapor, pelaku, atau bahkan bila perlu ahli yang akan memberikan keterangan ahlinya. Untuk pertanyaan siapa, itu biasanya memastikan ini kasus pencurian, atau ini kasus penipuan, atau mungkin ada kasus lainnya penggelapannya misalnya, atau ini kasus pembunuhan berencana, atau tidak, apa mungkin ini kasus narkoba, apa mungkin tindak pidana siber. Itu berarti ini nama kasusnya apa. Untuk pertanyaan di mana, yang perlu digali adalah kepastian tempat TKP. TKP bisa di satu tempat, bisa di tempat lain. Untuk tempat yang statis, misalnya tempat statis terjadi di rumah, jalan apa, nomor berapa, RT berapa, RW berapa, kelurahan mana atau desa apa, kecamatan mungkin disebutkan kabupaten dan provinsi. Tapi untuk TKP yang dinamis, kejahatan siber itu ternyata TKP-nya dinamis. Karena TKP siber itu bisa saja di handphone itu atau di sebuah server misalnya. Jadi bisa saja TKP-nya bukan di suatu tempat yang statis, tetapi bisa tempat yang bergerak. Untuk pertanyaan dengan apa, biasanya ini alat apa yang digunakan oleh pelaku. Bisa jadi mungkin kunci palsu untuk membuka gemboknya, atau kunci T untuk mencuri motornya, atau menggunakan pisau untuk menganiaya, atau menggunakan HP untuk melakukan penipuan online, atau mungkin juga pelakunya memanfaatkan motor untuk melarikan diri. Kemudian pertanyaan mengapa yang perlu digali adalah latar belakang kasus tersebut. Misalnya masalah ekonomi, atau masalah dendam, misalnya tidak senang dengan seseorang kemudian menganiaya, masalah benci sehingga menyebarkan fitnah, atau mungkin ingin terkenal. Ternyata ada ya seseorang yang terkenal, tetapi dengan melawan hukum. Misalnya hacker kadang-kadang membocorkan identitas sedikit
tentang dirinya agar menjadi terkenal dan mungkin bisa naik kelas. Untuk pertanyaan bagaimana, ini lebih kepada modus operandi, yaitu proses pelaku ini melakukan kejahatannya seperti apa. Misalnya naik motor kemudian merampas barang, keluar jambret, atau mungkin memasuki rumah, membuka gemboknya dan kemudian mencuri sesuatu di dalam rumah, atau hanya mengambil saja barang yang tergeletak yang tidak diketahui pemiliknya. Ini adalah modus atau bagaimana caranya itu terjadi. Kemudian untuk bila mana adalah kapan peristiwa itu terjadi, yaitu masalah waktu. Di sini harus disebutkan hari, tanggal, dan jam. Nah, masalah waktu dan tempat yang aku kasih warna merah ini penting menurutku untuk dipastikan kepada kita-kita pada saat kita meliput atau membuat sebuah foto atau sebuah video yang ingin kita share kepada kawan kita untuk memberitahu sesuatu peristiwa. Tetapi kadang-kadang kita lupa, kita tidak menyebutkan waktu dan tempat. Kadang kita hanya menyebutkan kejadian tadi malam, kejadian tadi pagi, dan kawan kita mungkin yang kita kirimi pertama akan paham. Tetapi kalau kawan kita itu kemudian share besok hari, atau besok lusa, atau seminggu kemudian, pengertian tadi malam sama tadi pagi, maknanya tentu berbeda apabila kita dari awal sudah menyebut waktu dan tempat. Sehingga tidak akan membingungkan kawan-kawan kita yang lainnya kapanpun kita share. Kita share setahun pun akan terlihat waktu dan tempatnya di mana. Jadi tidak menimbulkan apa sih kekhawatiran. Inilah yang ingin aku sarankan, barangkali bisa bermanfaat. Nah, terkait dengan pasal yang aku sampaikan di depan sebagai sesuatu untuk mengilustrasikan sebuah peristiwa kejahatan itu, gambar yang utuh ini seolah-olah sebelum peristiwa itu terjadi. Namun, setelah peristiwa itu terjadi, mungkin TKP, saksi, korban, barang bukti, dan pelaku bisa tercerai-berai. Entah masih ada di situ atau tidak. Sebagai ilustrasi saja ini misalnya terbelah menjadi 6 bagian misalnya. Nah, 6 bagian inilah yang kemudian harus dirangkai dengan menggali pertanyaan-pertanyaan tentang suatu peristiwa ini dengan 7 pertanyaan itu. Dari 7 pertanyaan itu mungkin akan dibuat menjadi ratusan pertanyaan untuk bisa mendapatkan seluruh informasi dari keseluruhan unsur-unsur 7 pertanyaan itu, sehingga pada akhirnya bisa menceritakan kembali peristiwa itu bagaimana. Katakanlah bahwa kejahatan ini, aku hapus yang ini ya. Ini adalah misalnya kita kumpulkan pertama cerita tentang TKP. Sehingga karena TKP ini belum lengkap, harus mencari informasi lainnya. Katakanlah ini. Nah, didapatkan. Dari sini, di sini ada barang bukti. Kita coba
klopkan barang bukti ini terkait dengan kasus ini atau tidak. Kalau terkait berarti betul. Nah, kemudian ini ada saksi. Saksi kita klopkan dengan TKP. Artinya, keterangan-keterangan saksi apakah sudah cocok belum dengan TKP yang ada. Kalau sudah cocok, berarti sesuai. Kemudian, keterangan korban. Kita coba cocokkan keterangan korban dengan TKP, dengan keterangan dari saksi, apakah sudah cocok atau belum. Biasanya kalau korban akan cerita apa adanya atau sejujurnya, sehingga akan mempermudah proses pemeriksaannya. Coba kita pasangkan, cocok. Nah, untuk pelaku, ini biasanya suka berbelit-belit. Tetapi bagaimanapun, setelah didapatkan keseluruhan cerita dari korban, dari saksi, olah TKP-nya sudah lengkap, terus kemudian barang buktinya juga sudah dikumpulkan. Nah, mungkin pelaku masih punya barang bukti lainnya, belum diceritakan secara lengkap, atau belum diperoleh keterangan secara lengkap, sehingga pelaku mungkin ingin berbelit-belit. Tetapi menurut saya percuma kalau pelaku berbelit-belit, karena pada akhirnya harus mengaku, atau bukan harus, tetapi ya memang harus cerita apa adanya, agar kemudian peristiwanya memang seperti itu. Karena kalau masih belum klop, maka akan terus dikejar dan harus harus benar-benar apa sih informasinya itu valid seperti itu, fakta loh, bukan opini. Jadi apa yang terkumpul dari semua keterangan-keterangan dari korban, saksi, dari TKP, barang bukti dan pelaku, ini sebenarnya fakta yang dikumpulkan, bukan opini. Sehingga apabila kemudian pelaku sudah tertangkap dan kemudian cerita fakta, maka prosesnya akan lebih mudah dan kemudian akan cepat selesai. Nah, kalau sudah klop, udah cocok berarti bisa masuk. Nah, inilah sebuah cerita bagaimana peristiwa kejahatan itu dirangkai dari berbagai sumber yang mungkin informasinya tidak semudah seperti dalam ilustrasinya ini, tetapi bisa saja korbannya mungkin satu orang cerita seperti itu, tetapi kita masih butuh korban lainnya. Atau saksinya yang awalnya hanya 2 orang, kita masih butuh saksi lainnya. Atau bahkan mungkin kita masih butuh keterangan ahli. Di TKP katakanlah di sana ditemukan handphone, kita perlu ahli forensik agar apa-apa yang ada di dalam handphone bisa menjadi alat bukti. Kejadian harus disebutkan hari, tanggal, jam, seperti itu, dan tempatnya juga harus jelas. Barang bukti yang dikumpulkan juga harus mendukung semuanya. Pelaku juga harus pasti dia adalah pelakunya, jadi tidak ada istilah salah tangkap atau kriminalisasi seperti itu. Karena pada dasarnya menurut saya sih kriminalisasi tidak ada kalau seandainya memang dasar-dasar untuk melakukan penangkapan sebenarnya sudah pas. Saya yakin bahwa polisi pada saat menangkap seseorang tidak gegabah main tangkap. Pasti dasar hukumnya sudah jelas. Karena katakanlah misalnya barang buktinya masih belum lengkap dan kemungkinan barang buktinya susah didapat meskipun polisi sudah tahu atau sudah mengidentifikasi pelakunya. Bisa jadi mungkin tidak berani menangkap karena barang buktinya misalnya katakanlah ada di luar negeri dan barang bukti itu benar-benar dibutuhkan untuk memastikan peristiwa itu. Sehingga tanpa barang bukti itu, meskipun sudah teridentifikasi pelakunya, belum tentu pelakunya ditangkap. Tetapi kalau semuanya sudah lengkap, cerita utuhnya hampir fakta-fakta yang terkumpul sudah clear, ya
kemungkinan besar memang pelakunya ditangkap gitu, dengan dasar hukum yang jelas tentunya. Artinya polisi tidak main-main melakukan penangkapan seseorang itu. Dari ilustrasi tadi, apabila kemudian polisi bisa mengungkap atau bisa merangkai kembali seluruh informasi yang didapat dan kemudian lengkap, bisa sampai memberkas dan kemudian menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan, apakah itu bisa dikatakan berhasil? Menurut saya iya, meskipun itu adalah berhasil semu, karena ini proses penegakan hukum. Berhasil semu artinya prosesnya bisa selesai, kasusnya tidak berkembang, korban berikutnya kemungkinan bisa diminimalisir, dan contoh kejahatan itu bisa menjadi pencegahan untuk seseorang melakukan kejahatan itu, seperti itu. Meskipun memang sudah ada korban atau sudah ada kerugian dari sebuah peristiwa kejahatan itu dikatakan sebagai keberhasilan semu, sebuah keberhasilan dalam rangka penegakan hukum. Mengapa keberhasilan semu ini cenderung lebih seru dari sebuah keberhasilan nyata? Biasanya, seperti kasus bom Tamrin, itu sebenarnya adalah keberhasilan semu. Karena di sana sudah ada korban, misalnya seperti ada kerugian materi, meskipun kita tetap mengapresiasi bahwa itu adalah sebuah keberhasilan. Karena kita berhasil melumpuhkan pelakunya, sehingga kemudian tidak ada korban berikutnya atau tidak ada kerugian berikutnya. Dan itu bisa mencegah soalan yang lebih besar. Itu adalah sebuah keberhasilan. Seru kan kalau sebuah kejadian seperti itu bisa terungkap. Tapi sebenarnya keberhasilan yang benar adalah keberhasilan nyata. Apabila kita semua bisa mencegah sebuah peristiwa kejahatan. Meskipun memang seolah-olah ini biasa-biasa saja, tetapi sebenarnya kita merasakan adanya rasa damai, tata tentrem, kertara harja di sana. Jadi, apabila polisi berhasil mengungkap sebuah peristiwa dan dapat melakukan penegakan hukum, masyarakat biasanya akan mengatakan, Anda berhasil mengungkap. Terima kasih. Dan Polri biasanya juga dalam rilisnya akan menyampaikan, tahun ini kita berhasil mengungkap. Namun saran saya sih, alangkah bijaknya apabila cukuplah mengatakan, pada tahun ini kami telah mengungkap seperti itu. Biarlah masyarakat sendiri yang menilai keberhasilan itu. Meskipun secara internal bisa saja Polri menyadari bahwa ini sebuah keberhasilan. Jadi pada dasarnya keberhasilan semu dan keberhasilan nyata adalah kerja kita semuanya, kerja masyarakat dan Polri. Masyarakat boleh apresiasi kepada Polri, Polri juga mengapresiasi kepada masyarakat yang telah mendukung keamanan. Ini saran untuk kita seperti apa yang aku ceritakan di awal, bahwa apabila ada kejadian atau peristiwa yang belum jelas, yang masih tanda tanya warna merah itu, saran untuk tidak langsung di-share, meskipun itu info awal. Tetapi, kalau kita bisa menyebutkan ini info awal sebuah kejadian atau peristiwa, tahu tempatnya di mana dan kapan terjadinya, dan kemudian kita sudah melakukan check and recheck, misalnya di media mainstream, maka bolehlah kita share. Artinya, kita telah menyebarkan sebuah peristiwa atau kejadian sebagai informasi awal agar kita tetap waspada tanpa mengurangi
kebingungan kawan-kawan kita lainnya karena tidak adanya keterangan kapan di mana. Masalahnya, kalau aku sendiri menerima gambar atau video yang tidak ada keterangannya kapan dan di mana, atau hanya bilang kejadian tadi malam atau kejadian tadi pagi seperti itu, mau tidak mau, kalau ingin membagi atau men-share ke kawan-kawan lainnya, harus dicek and recheck ke media mainstream. Benar nggak peristiwa ini terjadi? Kalau benar, ya di-share. Tetapi kalau nggak jelas, ya nggak jadi di-share lah. Kasihan kawan-kawan yang lainnya, takutnya salah informasi, atau kemudian malah membingungkan, atau kadang-kadang barangkali mengkhawatirkan seperti itu. Tapi kalau sudah jelas, bolehlah. Ini contoh, misalnya, sebuah peristiwa yang bersifat informatif apabila sumbernya jelas. Misalnya, kalau cerita yang di sebelah kiri ini, sumbernya dari TikTok, @warkop_. Tampilan visualnya di situ ada tulisan waktu dan tempat. Isi suaranya menyebutkan waktu, tempat, peristiwanya, imbauannya, dan lain-lain. Di gambar itu terlihat situasi sore hari tanggal 15 Januari tahun 2024 di jalan lintas timur ini di Sumatera. Untuk debit air kemungkinan menurun. Artinya ya dari gambaran itu kita kalau melintasnya tanggal 16 Januari misalnya, ya mungkin barangkali memang sudah menurun debit airnya. Nah, contoh informasi yang tidak jelas seperti ada gambar atau video gunung meletus. Kebetulan mungkin ada di Indonesia sedang ada gunung meletus, tapi kalau kita kemudian hanya share gambar atau video gunung meletus dan tidak jelas, mungkin ini akan membuat khawatir bagi kita-kita yang jauh dari lokasi itu. Bisa jadi sini bukan berarti ini kesalahan seseorang yang mengambil gambar atau video itu pertama kali, karena mungkin niat dari awal dia hanya ingin mengabarkan kepada mungkin kerabatnya yang jauh bahwasanya gunung ini di dekat rumah meletus, kondisinya seperti ini. Nah, makanya dia yang mengambil gambar itu tidak menyebutkan kapan dan di mana, mungkin hanya menyebutkan tadi malam atau tadi pagi. Tetapi bagi kita yang tidak tahu menahu peristiwanya apa seperti itu, kita hanya terima dari sumber WA Group. Terus kemudian tampilan visual tidak ada tulisan waktu dan tempat. Diisi suara mungkin hanya orang teriak-teriak. Di sana tidak menyebut waktu, tempat, peristiwanya apa, imbauannya apa, dan lain-lain. Jadi inilah yang membingungkan. Kalau saya terima gambar atau video seperti ini, saya tidak teruskan kawan. Karena khawatir akan memberi rasa khawatir kepada kawan-kawan lainnya. Dan pasti kawan-kawan lainnya akan tanya, kejadian di mana itu? Kapan seperti itu? Karena kadang-kadang ada orang mungkin benar katakanlah ada gunung meletus, kemudian dia mengambil foto atau video dari gunung lainnya yang lebih hebat kejadiannya. Jadi itu bisa menakutkan orang lain. Semoga kita bisa membedakan mana contoh gambar atau video yang bersifat informatif dan contoh gambar atau video yang gak jelas. Mari kita sama-sama memerangi hoax atau pesan-pesan yang tidak jelas sehingga tidak menyumbangkan kawan-kawan kita lainnya. Itu saja kawan, kiranya berkenan dengan gambaran yang aku ceritakan tadi. Aku mohon koreksi karena apa yang aku sampaikan ini tidak ada jaminan 100% benar. Semoga dengan koreksi itu akan memberikan kebaikan bagi diriku. Termasuk kritik dan saran yang membangun tentu akan sangat bermanfaat bagi diriku dan kawan-kawan lainnya. Terima kasih.